Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anaji Istawa Fatalia. Saya mahasiswa UT semester 5 Prodi Sistem Informasi dengan nomor NIM 0898640057. Di video kali ini saya akan melakukan praktikum tugas 3 pemrograman berbasis perangkat bergerak. Terima kasih. Baik, kita mulai dengan soal tugas dari tugas 3 ini. Soal yang pertama, buatlah proyek baru untuk menampilkan data API nama-nama cryptocurrency yang ada di dunia yang diambil dari API online dengan alamat sebagai berikut. Kemudian, buat tampilan aplikasi mobile dengan tampilan sebagai berikut dengan menampilkan atribut atau kolom atau field rank, nama, simbol, dan price USD dengan tampilan layar sebagai berikut. Tampilkan dan jelaskan file yang dibuat untuk menampilkan data di atas, kemudian sertakan source code dalam bentuk teks atau file. Nah, sekarang kita mulai ke praktikum. Pertama, kita siapkan editor yang kita gunakan seperti biasa di VS Code. Di sini saya juga sudah membuat file tugas, membuat folder tugas untuk nanti kita kerjakan tugasnya. Kemudian juga sebetulnya di sini saya sudah coba pengetesan tadi dengan data Bitcoin, tapi kita akan mulai lagi dari awal. Jadi kita buat folder baru, kita buka dulu terminalnya. Nah, sebetulnya pada praktikum 2 dan praktikum 1 kita kan sudah melakukan instalasi Node.js, TypeScript, dan Ionic, sehingga kita nggak perlu melakukan instalasi ulang. Cuman dalam melakukan praktikum ini, baiknya sih untuk versi dari tools yang kita perlukan itu sudah berada di versi yang paling tinggi. Sehingga kalau misalnya mau dicoba lagi, dites lagi gitu, lihat versinya, boleh. Kita coba tes ya versinya satu-satu dari mulai node-nya, kemudian TypeScript-nya. Nah, setelah itu Ionic-nya. Nah, bisa dilihat ya, ini untuk ketiga tools yang kita gunakan itu versinya sudah yang paling tinggi, sehingga ini aman digunakan untuk melakukan programming. Nah, kemudian kita mulai proyek baru, kita mulai dengan membuat folder baru untuk tugas kita. Kita ketik Ionic Start. Kemudian kita beri nama foldernya, karena di sini sudah ada data Bitcoin, saya buat data Bitcoin 2. Untuk tipenya kita gunakan VUE. Kita tunggu. Nah, jika sudah selesai, kita masuk ke directory terlebih dahulu. Nah, kemudian kita install dulu Axios-nya, karena nanti kita akan menarik data lagi dari API. Nah, jika sudah, nanti di folder Bitcoin kita itu ada muncul file-file yang seperti biasa ya. Di sini ada VS Code, Node Modules, Public, SRC, Test, dan lain-lain. Dan nanti kita akan edit tampilannya itu di views di bagian homepage VUE-nya. Cuman sebelum itu, karena kita kan akan menggunakan data dari API, jadi kita perlu untuk membuat file API-nya terlebih dahulu. Nah, jadi kita tambahkan folder, kita beri nama services. Nah, kemudian kita tambahkan file, kita beri nama api.ts. Nah, setelah itu di sini kita buat programnya supaya nanti kita bisa import API-nya ke program kita.
Dan di sini ada homepage gue. Di sini sebetulnya sudah ada ya untuk tampilan secara defaultnya, cuma karena kita kan mau menggunakan kita ingin menampilkan tampilan seperti yang ada pada soal, jadi ini kita bisa hapus semua dan kita tulis ulang dengan program yang baru. Karena ini lumayan lama, jadi ini akan saya percepat. Nah, baik, sekarang kita udah selesai memasukkan semua programnya. Nah, di sini sebelum kita nanti panggil Ionic Serve, saya jelaskan sedikit. Jadi di sini untuk judulnya itu sesuai dengan soal, sudah saya beri nama dengan crypto market. Kemudian untuk atributnya itu di dalamnya harus ada tombol refresh, jadi kita kasih tombol refresh di sini. Kemudian juga untuk daftar tabelnya itu ada daftar kriptonya. Kemudian di sini juga kita masukkan juga daftar-daftar lainnya dan layoutnya itu tabel, kemudian ada kolom tengah, kolom kanan, dan sudah selesai. Kemudian juga ini untuk ukuran tulisan dari judulnya itu di 12, untuk harganya itu ukurannya di 17, dan untuk fontnya itu kita tebalkan atau kita buat bold. Nah, kalau sudah seperti ini kita save dulu, kemudian kita coba tampilkan, kita masukkan Ionic Serve. Nah, ini untuk keterangannya itu ada error ya, error seperti ini. Jadi errornya sih sebenarnya udah ketahuan, cuman ini langsung saya jelaskan. Errornya itu karena si folder service-nya ini ada di luar SRC. Jadi tadi pada saat pembuatan itu saya lupa kalau foldernya ini sebetulnya harus ada di dalam SRC, tapi ini dibuat di luar, sehingga uh, ketika kita coba panggil programnya dengan Ionic Serve itu hasilnya error. Jadi kita coba betulkan ya, ini untuk program yang tadi kita buat di dalam file API-nya itu kita copy dulu. Kemudian ini service-nya kita hapus. Nah, setelah itu kita buka SRC-nya, kita buat folder di dalam SRC ini. Kemudian kita tambahkan filenya di dalam ini dengan nama api.ts. Nah, setelah itu baru kita copy pastekan kode yang tadi. Nah, kita save, kita cek lagi homepage-nya, sudah. Sekarang kita coba panggil ulang. Nah, sekarang untuk hasilnya ini sudah muncul. Kita juga udah bisa interaksi dengan tombol refresh. Kemudian di sini ada tabel-tabelnya dari nama kriptonya, kemudian di sini harganya atau nilai mata uangnya berapa. Dan ini kan kita mau melihat dalam tampilan mobile. Jadi tadi saya juga udah download extension mobile simulator. Kita tinggal ubah aja ke mode mobile. Nah, untuk hasilnya jadi seperti ini.
untuk tampilan di dalam mobile-nya. Untuk menampilkan tampilan seperti ini, sebetulnya ada dua cara. Jadi untuk cara yang pertama itu bisa download mobile simulator di extension Google Chrome, jadi nanti tinggal dipasang, setelah itu nanti bisa digunakan, atau kalau misalnya tidak mau download extension, tinggal klik F12, kemudian nanti tinggal ubah modenya ke mode mobile, jadi kita bisa lihat tampilannya seperti apa. Nah baik, saya rasa sekian praktek dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.